Yang lapar dikasih makan, Anda jangan dong. Nggak boleh. Ya. Sekarang ada keinginan untuk memberi makan orang-orang yang begitu kronis. Itu kan mulia. Kenapa kita marah-marah? Nah, bahwa orang-orang kelaparan kronis itu udah hancur banget. Itu kayak udah stunting. Tapi yang setengah kelaparan kronis kan ada juga. Yang tadi makannya mungkin seminggu cuma 2 kali, itu 3 kali. Tapi yang makannya 3 hari sekali atau 2 hari sekali juga ada. Itu juga kurang makan juga. Itu mungkin bisa 50, 60, 70 juta orang. Dan itulah yang menjadi subjek bagi distribusi MBG sebetulnya. Bahwa ya dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan itu bukan saja urusan MBG. Urusan manapun banyak terjadi penyimpangan. Jadi sebetulnya kita hajar penyimpangan-penyimpangan itu, tapi programnya jangan. Kalau Anda menghardik program orang yang lapar diberi makan, Anda berhadapan dengan saya. Sementara itu, Menteri PPN Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan program MBG lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Tetapi dikatakan katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail sudah keburu mati. Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali. Saya tidak ingin mendiskusikan ini terlalu panjang. Tidak enak dibuka, tapi nanti Pak Soni harus bilang apa adanya. Itulah yang kita hadapi pembangunan kita ke depan. Koperasi Desa Merah Putih akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengungkap bahwa uji coba penyaluran bantuan sosial akan dilakukan di 900 Kopdes Merah Putih yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Yang pertama, mendorong seluruh penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dapat menjadi anggota KDMP. Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP di tempat tinggal masing-masing. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membantah kabar adanya pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih hingga 1,8 triliun rupiah. Adapun semua program pemerintah nanti akan divalidasi oleh BPKP dan BPK. Udah berkali-kali dijelaskan tidak ada 1,1,8, jadi begini ya. Ketawa nanti. Jadi itu yang dibangun itu kan 600 meter. Itu nilainya langsam karena ada yang mahal sekali, ada yang menurut PU itu kan 4 juta per meter. Itu kalau 4 juta kali 600 2,4 miliar ya. Tapi dengan TNI itu bisa ditekan itu 1,6. Ada yang di bawah 1,6, tapi ada juga yang di atas 1,6, tapi di rata-rata 1,6. Misalnya di Maluku, di Papua itu mahal sekali sebenarnya. Padahal dari PU itu bisa 4 juta, 2,4 dari tekan, ya kan? Nah, kendaraan ada 1, 2, 3, 4, itu 1,1 kira-kira ya Pak Juga ya. Berarti dananya sudah berapa itu? Sudah 2,7. Jadi kalau sekali ngitungnya 300 sisanya. Nah 300 itu ada untuk klinik macam-macam ya. Beratnya itu nanti akan dilakukan dengan sendiri. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Serang kepala desa oleh BPKP dan insya Allah ini kita lakukan dengan transparan dan terbuka. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat siang.
Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan cita-cita kemajuan bangsa Indonesia sudah diambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi ekonomi Indonesia akan ada di atas Perancis, Jerman, dan Inggris. Cita-cita besar itu diambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. 25 tahun yang akan datang, saudara-saudara, yang akan datang, sebagian dari saudara akan jadi gubernur. Mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini. Masa depan kami di sini bekerja, mengabdi untuk membuka jalan bagi saudara-saudara sekalian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan ketiga di PN Jakarta Selatan. Agenda kali ini permohonan terkait gugatan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik. Permohonan terkait ganti rugi sebenarnya ini. Agenda sidang ini berfokus pada permohonan gugatan ganti rugi sebesar 210 juta rupiah. Selain itu, Roy Suryo meminta rehabilitasi nama baik akibat proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan setelah putusan pra-peradilan pertama yang menyatakan sejumlah tindakan penegakan hukum terhadap Roy Suryo tidak sah secara formil. Sidang ini merupakan lanjutan dari sidang yang sebelumnya tertunda akibat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak turut termohon tidak hadir. Sementara itu, sidang akan dilanjutkan pada 31 Juli 2026. Sidang ini adalah pra-peradilan yang ketiga, sebentar saja karena kita hanya menyampaikan ganti kerugian. Dan ini adalah kelanjutan dari dikabulkannya prapit pertama mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dan menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada hak bagi tersangka yang kemudian penangkapan dan penahanannya dinyatakan tidak sah untuk menuntut ganti rugi. Dan kita tadi sudah menyebutkan angkanya 206 juta rupiah. Tadi kita melihat bahwa turut termohon itu tidak hadir, ya gitu, yaitu jaksa. Tapi turut termohon sudah menyampaikan surat bahwa mereka akan mentaati setiap putusan yang ada. Jadi ya sudah, kalau begitu supaya tidak mengulur-ulur waktu, tadi hakim tunggal dengan tepat menyatakan sudah dimulai. Jadi hari ini adalah pembacaan permintaan kita, permohonan kita. Besok adalah jawaban dari pihak termohon, yaitu hanya ada satu, yaitu pihak dari kepolisian atau dari Polda Metro Jaya. Kemudian kami akan menyampaikan replik, kalau kami akan menyampaikan replik, dan kemudian juga akan sampaikan duplik dari pihak termohon. Tadi bukti-bukti yang sudah dibacakan, ya, yaitu tentang adanya nota sekian, ada nota A, nota B yang totalnya adalah 106 juta, itu semuanya nanti akan kita sampaikan pada hari Jumat, ya, dengan disertai adanya saksi. Siapa saksinya? Aksi heroik dilakukan penjaga pintu perlintasan kereta api di Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Penjaga tersebut berhasil menyelamatkan warga yang berniat bunuh diri. Ya, inilah pemirsa video yang viral di media sosial. Terekam CCTV seorang pria sengaja berdiri di tengah rel kereta. Beruntung seorang penjaga berlari untuk menyelamatkannya. Meski pria tersebut masih berusaha kembali ke rel, penjaga perlintasan berhasil menghalaunya hingga kereta bisa melintas tanpa korban.